102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Pantau peristiwa, kabar terbaru untuk Anda. .3 FM Motion Radio, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Halo Sobat Motion, saat ini Anda sedang mendengarkan kami di acara Pantau Peristiwa, kabar terbaru untuk Anda. Edisi hari ini, Rabu 20 Oktober 2021. Kami telah menyiapkan 3 berita utama, diantaranya Presiden Jokowi resmikan penggabungan 4 Pelindo. Kota Blitar menjadi satu-satunya daerah dengan PPKM level 1 se-Jawa Bali. Pembukaan penerbangan internasional Bali pada 14 Oktober 2021. Bersama saya, Tegar Saputra. Dan saya Adelia Jayani, inilah Pantau Peristiwa selengkapnya. Motion People, akhirnya setelah penantian panjang, Jokowi meresmikan penggabungan 4 Pelindo dan terminal multipurpose Wai Kelambu di Labuan Bajo. Penggabungan Pelindo ini diharapkan mampu memperkuat industri pelabuhan di Indonesia. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Eurika. Eurika, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Adel dan Tegar. Motion People, Presiden Jokowi meresmikan penggabungan 4 Pelindo yang 7 tahun belum terrealisasikan. Penggabungan PT Pelindo yang kini berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero. Pelindo juga akan memudahkan pengembangan kawasan industri dan ekonomi di daerah sekitar pelabuhan, sehingga mendorong konektivitas yang akan berdampak pada peningkatan ekspor-impor di pelabuhan. Kegiatan ekonomi di Indonesia sangat diuntungkan karena adanya penggabungan 4 Pelindo dapat memudahkan produk-produk Indonesia bisa merambah dunia internasional dengan lebih baik dan masuk dalam rantai suplai global. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Arif Suhartono, mengatakan penggabungan Pelindo juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah, BUMN, dan Menteri Perhubungan. Penggabungan BUMN layanan kepelabuhanan diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan di tingkat global. Arif Suhartono juga mengatakan penggabungan dapat memudahkan koordinasi dalam pengembangan kawasan industri ekonomi daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Manggarai NTT. Eurika melaporkan untuk Pantau Peristiwa. Motion People, kebijakan PPKM pada 5 Oktober 2021 menunjukkan beberapa wilayah yang menjadi turun level. Dari pengumuman melalui Humas Sekretariat Kabinet, Kota Blitar menjadi satu-satunya wilayah PPKM level 1. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kabar ini, kami sudah terhubung dengan reporter Fatir Rohman di Blitar. Silahkan Fatir. Baik, terima kasih Adelia dan Tegar. Motion People, sejak tanggal 19 September 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan, sehingga pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa wilayah. Jika kebanyakan daerah di Jawa Bali melakukan pelonggaran ke level 3, Kota Blitar merupakan satu-satunya wilayah yang sudah menerapkan new normal. Data dari pemerintah Kota Blitar, tingkat vaksinasi sudah di atas target, yakni mencapai 66%. Sedangkan vaksinasi keseluruhan dosis pertama mencapai 97%. Dan untuk sampai saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 6.972, total kasus sembuh 6.701, dan kematian sebanyak 263 orang. PPKM ini diumumkan secara langsung di YouTube Sekretariat Negara oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan PPKM level 1, new normal, di Kota Blitar. Implementasi uji coba PPKM level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70%. Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan akan mengawasi jalannya PPKM level 1 di Kota Blitar.
dengan membentuk task force yang terdiri dari pakar dan ahli untuk tinggal beberapa hari di Kota Blitar. Pemerintah juga berharap pemberlakuan new normal tidak membuat masyarakat terlalu euforia sampai melalaikan protokol kesehatan. Dari Blitar, Fatih Rohman melaporkan untuk Pantau Peristiwa. Kembali ke studio. Anda masih bersama kami Motion People di Pantau Peristiwa, kabar terbaru untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah kembali membuka penerbangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai setelah kasus COVID-19 di Bali mereda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Dina di Bali. Dina, bagaimana persiapan pembukaan penerbangan internasional pada 14 Oktober mendatang? Terima kasih Adelia dan Tegar. Baik Motion People, Bandara I Gusti Ngurah Rai membuka penerbangan internasional pada 14 Oktober. Penerbangan internasional ini sementara hanya dibuka untuk penumpang dari 4 negara, yakni Amerika, Jerman, Inggris, dan Rusia. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh wisatawan mancanegara saat datang ke Bali. Selain dokumen keimigrasian, Wisman juga harus memiliki hasil tes PCR maksimal 3 kali 24 jam dan bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari. Kepala Humas PT Angkasa Pura I Taufan Yudhistira mengatakan bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai telah menyiapkan protokol kesehatan serta alur kedatangan untuk wisatawan mancanegara. Kami sudah menyiapkan sebanyak 20 bilik dengan 10 alat PCR, alat tes. Kemudian lanjut ke imigrasi juga sudah siap. Kemudian bea cukai juga sudah siap. Nah, ketika sambil menunggu hasil PCR, itu nanti mereka akan ditempatkan pada area holding. Hal ini untuk para penumpang ini menunggu hasil PCR keluar. Nah, ketika memang negatif, maka mereka akan kami tempatkan pada area isolasi yang letaknya tidak jauh dari holding area. Motion People, pemerintah Bali juga mempersiapkan 35 hotel karantina dengan fasilitas lengkap untuk wisatawan mancanegara. Terdapat 3 kabupaten yang menjadi pusat pembukaan hotel karantina, di antaranya berada di Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar. Dari Bali, Dina Gondo melaporkan untuk Pantau Peristiwa. Kembali ke studio. Motion People, penurunan tax ratio di Indonesia cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berkaitan dengan ini pula, pemerintah baru saja mengesahkan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP. Apakah sebenarnya rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini? Dan akankah berdampak besar bagi Indonesia? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kabar ini, kami sudah terhubung dengan reporter Feby yang telah mengikuti perkembangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini di Jakarta. Halo Feby, dapat diceritakan mengenai undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini dan apa isinya? Baik Tegar, dalam pengesahannya, pemerintah berharap undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini dapat meningkatkan rasio pajak di Indonesia, di mana undang-undang ini memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. Selain itu, undang-undang ini juga menjadi omnibus di sejumlah aturan, seperti Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang PPN. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual kemarin, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU HPP, Dolvi OFP mengatakan, dengan menerapkan undang-undang ini, kenaikan rasio pajak di Indonesia tahun 2025 adalah sekitar 1,54%. Jadi dengan HPP ini, pemerintah telah menghitung tax ratio pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan regulasi yang lama. Yang lama itu tax rasionya kira-kira 8,58. Nanti pada tahun 2025, tax rasionya akan menjadi 10,12. Ya, begitu informasi terkini mengenai UU HPP yang baru saja disahkan ini, Tegar. Baik, lalu ada perubahan kebijakan apa saja yang terjadi, Feby? Baik, berdasarkan data yang saya dapat, beberapa perubahan kebijakan mengenai perpajakan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN dari 10 menjadi 11%. Undang-Undang HPP juga menambah satu layer tarif PPh orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun.
Selain itu, pemerintah berencana menggelar pengampunan pajak atau program pengungkapan sukarela wajib pajak dengan tarif rendah bagi pengemplang pajak, yaitu sekitar 6 sampai dengan 18%. Begitu beberapa perubahan yang terjadi, Tegar. Baik, terima kasih Baby atas laporannya. Itu tadi informasi pengesahan rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Motion People, untuk berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Pantau Peristiwa. Di masa pandemi seperti sekarang, kita harus lebih waspada akan pentingnya kesehatan. Jika kita lengah, virus akan lebih cepat menyerang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena jika bukan kita yang memulai, siapa lagi? Lindungilah diri dan juga orang-orang tersayang dari virus COVID-19. Kita bisa lawan corona. Motion People, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pantau Peristiwa. Basnas Bazis DKI Jakarta baru saja meluncurkan bantuan makanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan hasil donasi dan kolaborasi yang berhasil terkumpul senilai 1,80 miliar rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Arya Dimas di Jakarta. Arya Dimas, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Adelia dan Tegar. Motion People, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat adanya penambahan penduduk miskin sebesar 5.100 orang akibat pandemi. Sebelumnya, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat lebih dari 496.000 orang pada September 2020 dan naik hingga 500.000 orang pada Maret 2021. Data tersebut menjadi angka tertinggi penduduk miskin di DKI Jakarta dalam 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, Basnas Bazis DKI Jakarta membuat program Semua Bisa Makan yang berkolaborasi dengan donatur untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan dukungan penuh pada program ini. Dan kemudian pada para kolaborator, donatur, saya ingin sampaikan terima kasih karena sudah langsung memberikan dukungannya dengan angka yang cukup besar. Ada yang memberikan sampai 500 juta rupiah untuk program ini. Kita beri tepuk tangan. Jadi saya mengajak kepada semua, ini adalah satu sistem yang memungkinkan dikerjakan secara kolosal. Motion People, masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan kupon atau voucher dari majelis taklim, kantor masjid, kelurahan, maupun tingkat PKK untuk mendapatkan makan gratis. Para mustahik atau golongan penerima zakat dan duafa menjadi fokus utama program tersebut dan dapat makan gratis di 1.000 rumah makan yang tersedia. Harapannya, program bantuan yang bernama Semua Bisa Makan tersebut dapat membantu 1 juta masyarakat yang membutuhkan. Arya Dimas melaporkan untuk Pantau Peristiwa, kembali ke studio. Terima kasih Arya dan selamat bertugas kembali. Motion People, Polres Bantul berhasil menangkap oknum kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal pada awal Oktober. Beberapa pelaku merupakan anak di bawah umur. Berikut informasi selengkapnya oleh reporter Nabila di Yogyakarta. Baik, terima kasih Adelia dan Tegar. Motion People, anggota Kepolisian Polres Bantul berhasil menangkap oknum kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kapolres Bantul AKBP Ihsan SIK mengatakan 1 orang pelaku berinisial MR merupakan pemilik senjata api ilegal sekaligus penjaga tempat hiburan malam di kawasan Parangkusumo, Bantul. Berawal dari kecurigaan polisi tentang narkoba, akhirnya terkuak kepemilikan senjata api rakitan. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lain yaitu 9 peluru isi, 18 peluru hampa, dan sebuah kotak peluru. Pelaku mendapatkan ancaman hukuman penjara 20 tahun maksimal seumur hidup. Jadi di wilayah SMP hampir sama dengan
punya anggota kami seperti ini, tapi ini rakitan. Ini rakitan, dapat dilihat dari pengakuan yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga membeli lewat cara ilegal tentunya dan digunakan untuk pengamanan dirinya. Itu pengakuan dari bersangkutan. Dalam pengembangan kasus kepemilikan senjata ilegal, polisi juga menangkap sejumlah 4 siswa SMP yang memiliki senjata tajam berupa celurit, pisau, dan gergaji besar. Dari Yogyakarta, Nabila Dinda melaporkan untuk Pantau Peristiwa, kembali ke studio. Baik Nadine, terima kasih untuk laporan terkait penangkapan tersangka kepemilikan senjata ilegal. Saya memberikan apresiasi tegar kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Karena dengan begitu, artinya tindakan penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam ini bisa dihindari kan? Betul Adelia, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, penggunaan senjata ilegal sangat berbahaya karena hal tersebut dapat mengancam keamanan berbangsa dan bernegara. Dan di berita terakhir, kita mendapatkan kabar gembira berkaitan dengan negara kita, Adel, bahwa ibu kota Jakarta akan segera memiliki stadion berstandar internasional yang punya konsep ramah lingkungan bernama Jakarta International Stadium. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Dika Aska di Jakarta. Silahkan Dika laporannya. Baik, terima kasih Adelia dan Tegar. Jakarta International Stadium sudah memasuki tahap menuju penyelesaian akhir. Rencananya, stadion ini akan menerapkan teknologi rumput hybrid berstandar internasional di lapangan utamanya. Stadion ini adalah ikon Jakarta dengan konsep ramah lingkungan yang akan tetap eksis 20-40 tahun ke depan. Dibangunnya stadion ini bukan semata-mata sebagai arena tanding sepak bola saja. Lebih jauh dari itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, stadion kebanggaan warga DKI Jakarta ini akan menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan kesetaraan bagi setiap orang. Narasi yang dibangun adalah gedung yang bisa digunakan untuk berbagai acara, utamanya sepak bola, gedungnya ramah lingkungan, bisa digunakan menyesuaikan dengan kondisi alam Indonesia, dan kami ingin ini lebih dari sekedar gedung. Ini adalah tempat untuk merasakan kebersamaan. Luas kawasan Jakarta International Stadium adalah 30 hektar dengan lapangan utama dan lapangan pendukung di sisi lainnya. Stadion ini sanggup menampung 82.000 kursi penonton. Pemprov DKI Jakarta menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun untuk membangun stadion dengan konsep green building ini. Rencananya Jakarta International Stadium akan menjadi representasi stadion berteknologi canggih di Indonesia. Selain atapnya yang bisa dibuka tutup, Jakarta International Stadium juga memiliki sistem pengelolaan air zero runoff yang akan mengalirkan air hujan ke saluran-saluran air bawah tanah. Demikian laporan pantau peristiwa hari ini. Dari DKI Jakarta, Dika Aska Rizky melaporkan untuk Motion Radio. Kembali ke studio. Baiklah Motion People, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Pantau Peristiwa edisi hari ini. Dengarkan terus Pantau Peristiwa edisi hari lainnya dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Karena kesehatan Anda adalah prioritas utama. Saya Tegar Saputra. Dan saya Adelia Jayaning pamit dari ruang dengar Anda. Pantau Peristiwa, kabar terbaru untuk Anda. Pantau Peristiwa, kabar terbaru untuk Anda. .3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.